Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrak baku, yang dimana saya akan menganalisis tiga contoh kontrak baku yang ada di Indonesia. Yang pertama, sebelum saya memasuki analisanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kontrak baku. Nah, kontrak baku adalah suatu jenis perjanjian yang dimana isi dari perjanjian itu telah ditentukan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, yang dimana pihak lain itu hanya dapat menyetujui atau menolaknya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contoh yang akan kita analisis. Ini dia contoh yang pertama. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa dalam poin yang ketiga, klausulanya itu menyatakan bahwa periksa lagi pemohon Anda segala bentuk kehilangan di luar tanggung jawab jika pergi. Di sini dapat kita simpulkan bahwa pelaku usaha itu menolak untuk bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan yang dialami oleh konsumen. Jika kita membaca di dalam pasal 18 ayat 1 AUUPK, di sana dia menyatakan bahwa pelaku usaha tidak boleh menyatakan pengalihan tanggung jawab. Nah, sedangkan dalam contoh yang ini, pelaku usaha dia tidak mau bertanggung jawab atau mengalihkan tanggung jawabnya apabila ada kehilangan yang dialami oleh konsumen. Nah, ini yang menyebabkan bahwa dalam contoh yang pertama ini, dia adalah kontrak baku yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, sebab pelaku usaha menolak untuk bertanggung jawab atas segala jenis kehilangan atau bentuk kehilangan yang dialami oleh konsumen, yang dimana hal ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam pasal 18 ayat 1A UUPK. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis contoh yang kedua, yakni ini dia, masih sama bentuknya tiket. Tapi yang membedakan dalam contoh yang kedua ini adalah, coba kita lihat di dalam klausulanya itu ada catatan yang ada di dalam pojok bawahnya itu tidak bisa dibaca dengan jelas. Coba kita perhatikan, kita sama sekali tidak bisa membacanya sebab satu, tulisannya yang tidak jelas, dan dua, cetakannya juga tidak jelas. Nah, hal ini dia bertentangan dengan apa yang ada di dalam pasal 18 ayat 2 UPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha tidak boleh mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dibaca dengan jelas. Hal ini yang menyebabkan bahwa contoh yang kedua ini adalah contoh kontrak baku yang juga tidak diperbolehkan oleh undang-undang sebab dia bertentangan dengan pasal 18 ayat 2 UPK. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh yang ketiga, yakni dia adalah perjanjian pembelian kacamata dalam optik Ainsley. Coba kita perhatikan ini dia contohnya. Di sana dia dalam klausulanya itu menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen selama itu tanda kutip bukan kelalaiannya konsumen. Nah, apakah bentuk perjanjian yang begini ini diperbolehkan oleh undang-undang atau tidak? Apabila kita melihat lagi dalam pasal 18 UPK, di sana menyatakan pelaku usaha tidak boleh mengalihkan tanggung jawabnya. Tetapi di sini dalam contoh yang saya bacakan tadi, contoh yang ketiga ini, pelaku usaha tidak mengalihkan tanggung jawabnya selama itu bukan kesalahan konsumen atau kelalaian konsumen. Apakah kelalaian konsumen ini juga dilindungi oleh UPK? Apabila kita lihat di dalam pasal 27 UPK dalam poin D yang menyatakan bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab atau dibebaskan dari tanggung jawab apabila itu disebabkan oleh kelalaian yang disebabkan oleh konsumen. Maka di sini pelaku usaha atau pihak Ainsley dapat menolak untuk bertanggung jawab apabila cacat atau kerusakan kacamata yang dibeli di apotek Ainsley ini disebabkan oleh kelalaian konsumennya atau kesalahan si konsumen, bukan kesalahan dalam baik pembuatan
baik pembuatan maupun apapun yang dilakukan oleh pihak Ainsley, sehingga pihak Ainsley itu tidak bertanggung jawab apabila kecelakaan atau atau kacamata yang dibeli di apotek Ainsley ini mengalami kerusakan. Nah, di sini kita mencapai kepada kesimpulan bahwa ketiga contoh kasus yang tadi kita bahas itu menyatakan bahwa apabila kita hendak membuat kontrak baku, maka dia tidak boleh sama sekali bertentangan dengan apa yang ada di dalam pasal 18 UPK. Dan sebaliknya, apabila kita membuat kontrak baku dan dia tidak bertentangan dengan pasal 18 UPK, maka itu adalah kontrak baku yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi, apabila kita ingin membuat kontrak baku, usahakan dia tidak bertentangan dengan pasal 18 UPK dan kita memperhatikan kepentingan konsumen di sana. Mungkin sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.